Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridho-Nya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Perdata 3, pertemuan yang terakhir sebelum UTS. Dan pada hari ini karena pertemuan Hukum Perdata 3 masih kurang 1 kali lagi, jadi belum bisa dilaksanakan UTS. Insya Allah pada hari ini selesai. Kemudian paling lambat nanti malam akan saya share soal UTS-nya. Jadi ini saya belum buat, gitu ya. Kemudian kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, manusia terbaik sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, akhlak, dan adabnya, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tidak berkurang sesuatu apa. Sekaligus saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni dan kemudian kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Wan Prestasi sudah ya minggu yang lalu ya. Wan Prestasi sudah. Kemudian apabila salah satu pihak Wan Prestasi, maka berarti ada pihak lain yang menderita kerugian. Nah, pihak lain yang menderita kerugian diberikan hak oleh pasal 1267 BW untuk memilih beberapa kemungkinan gugatan. Nah, ini yang belum kita bahas, gitu ya. Setelah kita membahas secara detail kemungkinan gugatan apa saja yang diberikan oleh 1267 kepada pihak yang menderita kerugian, kemudian kita akan membahas hapusnya perikatan, kemudian kita juga akan membahas syarat sah perjanjian, gitu ya. Sebelum itu, karena kemungkinan gugatan yang diberikan haknya oleh 1267 ini sangat berkaitan dengan Wan Prestasi, maka kita review dulu ke pertemuan minggu yang lalu. Ini sudah membahas prestasi. Sekali lagi, prestasi dalam terminologi hukum itu janji, bukan pencapaian, bukan juara 1, juara 2, itu prestasi berdasarkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga populer di masyarakat tuh prestasi seperti itu. Tapi kita orang hukum menyebut Wan Prestasi sebagai janji. Jadi kalau orang hukum itu orang yang berprestasi adalah orang yang memegang janji. Nah, gitu ya. Jadi kalau beda, sangat berbeda. Nanti kalau melakukan penyuluhan hukum waktu KKN gitu ya, itu dijelaskan ke masyarakat. Karena masyarakat nanti nggak ngerti. Loh, kok namanya juara ada 3 macam gitu kan? Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Nah, ini dijelaskan. Prestasi dalam terminologi hukum itu janji. Jadi kalau orang yang tidak memenuhi janji, padahal itu sudah disepakati, artinya orangnya tidak berprestasi gitu. Gitu ya. Nah, jadi prestasi itu adalah janji, dan kita sudah bahas minggu yang lalu bahwa prestasi itu ada 3 macam yang diatur di 1234 BW.
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Itu ya. Contohnya juga masing-masing sudah saya berikan. Kemudian minggu yang lalu, kalau ada orang yang memenuhi janji, berarti ada kemungkinan seseorang tidak bisa memenuhi janjinya. Nah, tidak bisa memenuhi janji ini bisa jadi karena tidak mau atau tidak mampu. Nah, ini berbeda. Namun, di mata hukum semuanya sama. Mau dia tidak mampu memenuhi janji, mau dia tidak mau memenuhi janji, itu sama. No excuse, one prestasi. Dua-duanya bisa digugat. Mau yang tidak mampu atau tidak mau, sama-sama bisa digugat. Tapi majelis hakim tentu saja akan mempertimbangkan dengan seksama, dan tentu saja putusannya akan berbeda apabila dalam persidangan dibuktikan bahwa salah satu pihak itu one prestasi karena tidak mampu dengan tidak mau. Itu beda nanti putusannya, gitu ya. Tapi sebagai langkah awal ya one prestasi, ya sama-sama tidak memenuhi janji, tidak peduli apapun itu, gitu ya. One prestasi atau tidak menepati janji atau mengingkari janji atau tidak memenuhi perikatan itu ada 4. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Misalnya dalam perjanjian hutang piutang, sama sekali tidak bayar hutang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian hutang piutang. Yang kedua, memenuhi prestasi tapi terlambat. Jatuh tempo hutangnya tanggal 25 Maret. Tapi tanggal 26 Maret belum dibayar. Memenuhi prestasi tapi terlambat ya. 25 Maret belum dibayar, dibayarnya 27 Maret. Dibayar, tapi terlambat 3 hari. Jadi one prestasi itu tidak peduli mau terlambat 1 hari, mau 3 hari, yang jelas mengingkari janji. Kan janjinya dalam surat hutang piutang 25 Maret. Kenapa baru bayarnya 27? Ini bisa menimbulkan kerugian bagi kreditur. Gitu ya. Atau kalau misalnya perjanjian jual beli, saya beli mesin cuci 4 di toko online gitu ya. Ya kalau LG itu punya toko sendiri. Di websitenya saya pesan di situ gitu ya. 4 mesin cuci. Sudah ditransfer uangnya. Estimasi pengiriman barang 2-4 hari. Di hari ke-5 belum dikirim juga. Ternyata dikirimnya di hari ke-8. Terlambat 4 hari. One prestasi. Saya menderita kerugian tuh. Gitu ya. Nanti kita lihat bentuk kerugiannya apa, dicontoh dari beberapa kemungkinan gugatan. Nah, yang ketiga, memenuhi prestasi tapi keliru atau salah. Contoh, kalau dalam perjanjian hutang piutang. Dalam perjanjian hutang piutang disepakati bahwa hutang itu dibayar cash pada tanggal 25 Maret. Tapi 25 Maret bayarnya cuma separuh. Gitu ya. One prestasi. Keliru. Nah, ini juga one prestasi. Kemudian kalau dalam perjanjian jual beli, tadi saya beli mesin cuci 4.
kapasitas mesin cucinya 5 kilo. Tapi yang dikirim oleh LG 3 kilo. Prestasinya memenuhi, dia memenuhi janji LG, tapi keliru. Saya membayar untuk mesin cuci kapasitas 5 kilo. Yang sudah pasti harganya lebih mahal dari mesin cuci kapasitas 3 kilo. Saya menderita kerugian. Gitu ya. Oleh pasal 1267 BW, saya diberikan hak untuk memilih salah satu beberapa kemungkinan gugatan. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Contoh dalam perjanjian hutang piutang. Saya ngasih contohnya dua ya, perjanjian hutang piutang dengan perjanjian jual beli. Dalam perjanjian hutang piutang antara Bu Nizla dengan Mbak Silvi, gitu ya, disepakati bahwa perjanjian hutang piutang ini disertai dengan jaminan. Mbak Silvi ngasih jaminannya itu motor. Jadi perjanjian hutang piutang dengan jaminan gitu ya. Nah, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa selama pihak kedua belum melunasi, pihak kedua melarang pihak pertama untuk memanfaatkan motor milik pihak kedua selama pihak kedua belum melunasi hutang. Jadi walaupun Mbak Silvi ngasih jaminan ke saya motor itu saya kuasai, motor itu dalam penguasaan saya, tapi dalam perjanjian saya nggak boleh memakai motor itu sampai hutang Mbak Silvi lunas. Itu. Tapi kemudian saya menyewakan motor itu. Nah, dari hasil sewa motor itu kan saya dapat keuntungan. Ini yang wan prestasi siapa? Bu Nizla. Plus Bu Nizla sudah melakukan riba. Sudah berdasarkan hukum negara salah, berdasarkan hukum kafalah itu hukum jaminan Islam ya. Salah juga. Karena Bu Nizla mengambil keuntungan dari perjanjian hutang piutang. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya. Yang ini dulu, sebelum kita masuk pada 1267. Mbak Silvi, ada yang mau ditanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Mas Dirjon, Mas Salahuddin. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang perjanjian utang piutang, Bu. Ya. Misalnya gini, Bu. Misalnya perjanjian utang piutang itu kan udah jatuh tempo. Ya. Tentu yang memberikan utang itu kan akan menagih. Namun yang berutang itu nggak bisa. Akhirnya dibuatkan pernyataan, Bu. Oke. Dibuatkan pernyataan di atas materai 10.000. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, pasal berapa yang mengatur si pengutang itu untuk dijerat di ranah pidana, Bu. Sementara utang piutang kan perdata. Hanya perdata. Kalau udah melanggar surat pernyataan itu pasal berapa yang mengaturnya? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Perjanjian hutang piutang memang masuk ranah perdata. Namun, apabila debitur melakukan perbuatan penipuan sebagai jalan untuk mendapatkan hutang atau debitur melakukan penipuan sebagai jalan untuk melarikan diri dari membayar hutang, maka dia masuk pidana. Misal, melarikan diri, nggak ketahuan kabarnya.
gitu ya. Nah, itu dia bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Makanya kalau hutang piutang itu tidak mampu bayar, belum mampu ya, belum mampu bayar, jangan tidak mau. Kalau tidak mau itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya. Tapi tetap bukan pidana, perdata gitu. Jangan pernah melarikan diri. Karena nanti masuknya jadi penipuan, jadi pidana. Selesaikan dengan cara mediasi. Kan Al-Quran juga sudah memerintahkan kita untuk menyelesaikan segala permasalahan itu dengan musyawarah mufakat. Di Pancasila juga ada pasal 4, sila keempat. Nah, itu kan sila-sila di dalam Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, itu kan diambilnya dari Al-Quran. Selesaikan dengan musyawarah. Kalau tidak bisa juga, terpaksa ke pengadilan. Jadi pengadilan itu jalan terakhir. Setelah penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Jadi hindari pengadilan. Apalagi kalau sengketanya itu ada hubungan kekeluargaan antara penggugat dengan tergugat. Ada hubungan kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa. Itu jangan sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena bisa menghancurkan hubungan kekeluargaan, dan hubungan baik itu tidak akan pernah pulih lagi. Kalau udah ke pengadilan seperti itu, sidangnya terbuka untuk umum. Maka tidak semua perkara membawa manfaat apabila langsung ke pengadilan. Jadi kita itu harus bisa memilah dan memilih. Mana perkara yang lebih banyak manfaatnya kalau diselesaikan di pengadilan, mana perkara yang lebih banyak manfaatnya kalau diselesaikan di luar pengadilan. Dipilih, gitu ya, memilah dan memilih. Tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan, gitu ya. Ada beberapa perkara yang justru lebih efisien, lebih praktis, lebih efektif kalau diselesaikannya di luar pengadilan. Nah, jadi untuk pasalnya, pasal penipuan ya, Mas Salahuddin ya. Nanti dicek di KUHP. Saya itu nggak menghafal pasal. Jadi ada mahasiswa baru, gitu ya. Dia bilang, saya senang hukum, saya pengen belajar hukum, tapi saya ragu-ragu karena berat. Apa beratnya? Karena kita harus menghafal pasal, Bu. Waduh, saya bilang, itu salah besar. Kita tidak punya kewajiban untuk menghafal pasal. Bahkan majelis hakim yang sudah bertahun-tahun mengadili, itu ke ruang sidang masih nenteng-nenteng KUH Perdata. Ke ruang sidang masih nenteng-nenteng KUHP. Gitu ya. Jadi kita nggak usah menghafal pasal. Mendingan menghafal Quran, itu aja nggak hafal-hafal. Saya nunjuk diri sendiri gitu ya. Nah itu ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu, ini Bu, Ya, apa silakan namanya? Pak Haryanto. Tadi kan saya bilang kan melanggar surat pernyataan itu berarti masuk di pasal penipuan ya Bu ya? Melanggar? Surat pernyataan. Misalnya surat pernyataan udah jatuh tempo, jadi masuk di pasal penipuan gitu. Penipuan itu kalau dia melarikan diri. Oh iya. Nggak bisa kita cari melarikan diri gitu ya. Atau misalnya ketika ditagih, marah, dia mukul kita. Wah, pidana itu. Kan ada beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh seorang laki-laki membunuh ustazah. Karena ustazahnya itu berkali-kali nagih hutang, marah dia. Sekarang yang utang lebih galak dari yang ngasih utang. Gitu ya.
Wah, itu ngeri kita Iya ya. Bu, pengalaman pribadi Bu. Waduh. Ya, makanya Ya Bu. bukannya Islam tidak boleh menolong saudara kita yang sedang kesulitan, gitu ya. Dan kita memang diperintahkan untuk berprasangka baik, gitu. Namun Islam juga memerintahkan kita untuk waspada, gitu ya. Ini kalau krediturnya orang perorangan ya. Nah, kalau krediturnya perbankan, dia kan ada namanya the 5C of apa? The principle of five analysis. Jadi bank itu ada 5 prinsip ketika akan mengabulkan pinjaman nasabah. Gitu kan ada 5 tuh, 5C. Karakter, kapital, kolateral, condition of economic, satu lagi kapasitas. Kita memang bukan perbankan, tapi kita kreditur perorangan. Nah, ketika kita memberikan pinjaman ke seseorang, kita ikut aja 5 ini. Pertama kita nilai dulu karakternya. Kan karakter, bank juga gitu. Karakternya seperti apa ini? Cuman kan kalau bank itu kan tidak mungkin menilai karakter nasabahnya satu-satu. Ada ribuan kan. Jadi bank itu menilai karakternya dari si calon nasabah debitur ini yang ngajuin proposal pinjaman, itu kena blacklist nggak di BI. Itu karakter. Kalau kena blacklist di BI nggak akan dikabulkan pinjamannya. Ya kita juga sebagai kreditur perorangan lihat karakternya. Ini yang minjem uang ke kita, orangnya pekerja keras nggak? Itu kan? Jujur nggak? Capacity, kemampuan. Kalau bank menilai kemampuan itu dari usia produktif. Walaupun itu bukan syarat mutlak gitu ya. Mau kita umurnya 60 tahun, itu udah nggak masuk usia produktif kalau menurut bank. Tapi mau kita usia 60 tahun, tapi kalau capital kita banyak, aset kita di mana-mana dikabulkan juga pinjamannya, gitu ya. Nah, jadi ada 5 prinsip. Nanti belajarnya di itu, di hukum perbankan, gitu ya. Nah itu. Ini sebagai ini aja, sebagai apa? Barometer. Kalau ada seseorang ingin meminjam uang pada kita, gitu ya. Nah, itu hati-hatinya dari situ. Kita nilai dulu karakternya. Lah kalau yang minjem uang itu orangnya pemalas, dikasih kerja banyak alasan, gitu kan? Kita pasti berat juga ngasih pinjaman uangnya, gitu. Kan? Nah, kan ketahuan nih Mas Salahuddin nih, enggak menilai karakter. Ya nggak apa-apa, kita ikut bank aja. Bank kan begitu di ini sama dia. Capitalnya berapa tuh? Dia punya harta nggak? Walaupun saya juga ikut pendapatnya Dr. Erwandi Tarmizi ya, itu kan yang nulis Harta Haram Harta Haram. Kalau memang Anda punya aset, Anda ngapain ngutang? Jual aja asetnya. Gitu kalau saya ikut itu, gitu kan. Dengan Anda berhutang sama bank, aset Anda itu menjadi berkurang sangat banyak. Kenapa? Anda mengagunkan harta Anda ke bank. Sementara yang diberikan oleh bank, ini aset kita dinilai sama bank 800 juta. Yang diberikan sama bank 750 juta. Berarti kan yang 500 juta itu untuk biaya admin dan lain-lain. Itu udah berkurang nilai aset kita. Gitu ya. Belum lagi Anda bayar cicilan, kena bunga. Itu berkurang lagi kan nilai aset kita. Belum kalau Anda telat bayar, kena denda, kena pengurangan aset lagi. Anda mau bayar sebelum jatuh tempo, kena penalti. Kurang lagi asetnya, mending dijual. Nggak ada potongan biaya admin, nggak kena bunga, nggak kena denda, dan nggak punya hutang. Saya pikir-pikir iya juga ya gitu kan.
bener juga ini, logikanya gitu. Kita punya aset ngapain kita ngutang? Jual aja asetnya, gitu ya. Nah, kemudian, tadi kayaknya ada yang mau nanya, Pak Haryanto mau nanya ya? Ya, Iya, Bu. silakan. Mau Bu, tolong di bertanya. ACC dulu Bu, masih ada 2 mahasiswa yang belum bisa masuk Oh Bu. iya, di mana? Oh iya ya, udah 4. Ya, baik, silakan Pak Haryanto. Yang terkait dengan Wan Prestasi, Bu. Ya, Ada nggak sih kira-kira yang menggugurkan terhadap Wan Prestasi gitu loh, Bu? Karena Wan Prestasi sih kalau saya lihat dari yang Ibu bicarakan bahwa Wan Prestasi itu tidak memandang bulu ya, Bu, ya? ya, Atau ada bencana seperti contohnya bencana gitu. ya. Berarti Nggak apakah peduli. Wan Ya, Prestasi itu tetap berlaku gitu? ya, Seperti itu, Bu. ya. Pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh keputusan Presiden tahun 2020 itu sebagai bencana nasional non-alam. Bencana nasional non-alam. Bukan karena alam gitu bencananya. Tapi ini bencana nasional. Nah, kenapa saya mengungkit ini dulu? Karena banyak sekali nasabah debitur itu yang nunggak pembayaran ke bank karena pandemi COVID. Coba ditelusuri berita-berita online, itu banyak sekali pemilik-pemilik kos-kosan di Rasuna Said, di di Segitiga Emas, itu kan ada kampus juga, ada perkantoran, itu yang kosong kos-kosannya. Kenapa kosong? Mahasiswa belajarnya daring, nggak perlu ke kampus, maka banyak mahasiswa yang pulang ke rumahnya, belajarnya pakai internet, nggak usah kos, menghemat kan, nggak usah bayar kos, bayar kuota internet aja. Orang kantoran itu banyak yang dirumahkan, otomatis mereka nggak kos lagi. Nah, pemilik kos-kosan ketika mau bangun kos-kosan, dia mengajukan pinjaman ke bank, gitu ya. Punya tanah di Ben Hill misalnya, Ben Hill kan strategis banget ya. Punya tanah, tapi dia dana untuk membangun kos-kosan nggak punya. Akhirnya mengajukan pinjaman ke bank. Dengan hitung-hitungan bahwa dari 20 kamar kos-kosan ini 50%-nya untuk biaya hidup, 50%-nya untuk bayar cicilan ke bank, kan gitu. Gitu ya. Ini 20 kamar, nanti setiap tanggal 1 atau tanggal 2 ketika penghuni kos sudah bayar, dia bayar cicilan ke hutang, bayar cicilan ke bank untuk bayar hutang, gitu. Nah, dengan nggak adanya yang kos, nggak ada yang bayar. Tapi cicilan apakah berhenti? Enggak, tetap jalan. Apakah bisa dikurangi? Nggak bisa. Wan Prestasi? Iya. Gitu ya. Nggak peduli mau bencana nasional, mau apa, itu sudah perjanjiannya. Kecuali dalam perjanjian hutang piutang itu ada klausula seperti itu. Bahwa apabila terjadi, nah gitu kan, force majeure. Force majeure itu kejadian yang di luar kekuasaan manusia, gitu ya. Maka para pihak bersepakat untuk, nah gitu. Ya terserah sepakatnya apa gitu kalau terjadi bencana seperti itu. Tapi kan kalau di perjanjian hutang piutang nggak ada. Akhirnya apa? Pemilik kos-kosan rame-rame menjual kos-kosannya di bawah harga NJOP. Bayangkan tuh. Tujuannya supaya bisa bayar hutang ke bank aja. Kalau masih ada sisanya, karena mereka sudah bayar, misalnya tenornya itu 15 tahun. Baru 7 tahun berjalan, atau 10 tahun berjalan, ada COVID. Gitu kan. Nah, berarti kan dia 10 tahun itu sebetulnya sudah melunasi hutang gitu kan.
logikanya kan ada sisanya dari hasil penjualan kos-kosan. Kalaupun ada sisanya untuk biaya hidup sehari-hari gitu kan. Nah, tapi bunga yang besar dari kreditur perbankan itu ditetapkannya di awal. Cicilan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 tahun itu bunganya paling besar. Gitu ya. Ya kan masing-masing bank bisa milih, ada yang bunganya besar di awal, kemudian cicilannya setelah tahun ke-7 itu jadi kecil gitu kan. Ada yang flat. Apapun namanya itu bunga gitu kan. Itu kan keuntungan untuk bank. Jadi nggak ada memang selama pandemi Covid ini kemudian banyak sekali nasabah debitur yang mengajukan permohonan ke OJK. Dulu Bank Indonesia ya sebagai mediator antara bank dengan nasabah gitu. Jadi nggak ke pengadilan, kalau jasa perbankan tuh nggak ke pengadilan, ditangani oleh OJK. Nah ini banyak sekali nasabah debitur yang mengajukan permohonan ke OJK agar diringankan gitu, diringankan mulai dari besaran cicilannya, gitu ya. Yang tadinya misalnya cicilannya 10 juta sebulan, karena pandemi COVID mengajukan permohonan. Pandemi COVID tentu saja kan ada alasannya ya, kenapa nasabah debitur tuh minta dikurangi cicilannya, bukan dihapus hutangnya loh. Hutang tetap harus dibayar. Tapi yang bisa diberikan keringanan itu adalah menghapus bunga, menghapus denda, itu bisa. Itu di peraturan BI ada, gitu ya. Menghapus bunga, menghapus denda, tapi hutang pokoknya tetap harus dibayar. Nah, untuk bayar hutang pokok pun masih berat buat nasabah debitur, maka nasabah debitur minta OJK untuk difasilitasi kepada pihak perbankan, supaya hutang pokoknya itu yang misalnya tadinya 8 juta. Karena pandemi COVID, kos-kosannya kosong, dia juga dirumahkan gitu ya, minta per bulannya 2 juta. Hutang tetap dibayar, nggak bisa dihapus hutang. Kalau dalam Islam juga begitu ya, hutang itu memang harus dibayar, kecuali krediturnya membuat pernyataan membebaskan pembayaran hutang kepada debitur. Itu pun harus dibuat secara tertulis. Nanti kalau nggak dibuat secara tertulis, begitu krediturnya meninggal, ahli warisnya yang nagih. Udah sering nih kayak gini. Tapi bapak Anda tuh itu bilang sama saya, hutangnya dibebaskan. Saya nggak tahu. Bapak saya nggak ngasih tahu apa-apa. Pokoknya Anda harus bayar, karena ini di buku catatan hutang Anda debitur. Ya kan repot jadinya. Gitu ya. Banyak banget villa-villa itu juga dilelang gitu ya. Ibu, Ya. waktu itu saya pernah punya pengalaman Bu yang terkait dengan kontrak antara pinjaman gitulah, angsuran. Ya. Pada saat pandemi itu perusahaan yang dari leasing mengizinkan kepada pihak kredit untuk pihak debitur mengurung pembayaran itu, tapi tidak putus bayarannya. Artinya bayaran misalkan 5 bulan diurung waktunya. Nah, selama 5 bulan itu tidak dikurangi Bu, cuman hanya di-include saja ke bulan berikutnya.